Ya kalau ada orang bilang ruhnya orang masuk ke tubuh orang lu ngomong, itu tipu. 100% itu nggak mungkin, itu akidah ya, nggak mungkin terjadi. Oke Ustadz, ini viralnya kasus Vina Cirebon ini mengungkap tabir kejahatan adanya kesurupan ini gimana sih Ustadz, sebagai petunjuk mungkin secara di agama sendiri seperti apa? Jadi gini, Allah tuh menciptakan manusia itu sudah ditetapkan kita akan dihidupkan dengan berpindah-pindah, alam ruh, alam rahim ibu, alam dunia, terus akhirat, alam barzakh kubur. Jadi nggak mungkin orang dari kubur balik ke dunia, seperti nggak mungkin kita di dunia balik ke rahim ibu kita, nggak mungkin. Ya kalau ada orang bilang ruhnya orang masuk ke tubuh orang lu ngomong, itu tipu. 100% itu nggak mungkin, itu akidah ya, nggak mungkin terjadi. Oh kalau zaman dulu, zaman nabi-nabi itu masya Allah, bahkan hidup orang mati pun nabi-nabi bisa, itu mukjizat ya. Tapi kalau zaman sekarang ada orang mengaku aku dirasuki ruhnya orang, itu nggak mungkin ya. Jadi saya nggak percaya kalau ruhnya Vina masuk. Tapi kalau jin ada, jin itu bisa lihat manusia, manusia nggak bisa lihat jin. Ya, jin bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat dia. Jadi bisa saja ketika terjadi pembunuhan itu ada jin yang menyaksikan dan merekam kejadian itu. Kemudian jin itu yang merasuki tubuhnya dia. Tapi kenapa dia? Kenapa harus dia? Kenapa bukan merasuki tubuhnya orang pelakunya sekalian, ataupun langsung dia atau orang lain lah? Kenapa harus orang yang viral suaranya? Jadi ada dua kemungkinan. Ini kemungkinan itu jin atau kemungkinan itu acting. Kemungkinan itu acting, skenario by design ya, bisa aja karena aku Nabi Ibrahim bisa aja kan. Tapi bohong bisa aja acting. Tapi sampai sedetail itu Ustadz, artinya atau yang ketiga kemungkinan dia sendiri ada di sana menyaksikan kejadian itu. Tapi kalau pengaruh jin korin itu tuh nggak mungkin sampai sedetail itu. Itu mungkin, pengaruh jin juga mungkin. Cuman kita hanya menduga-duga saja. Cuman kalau yang saya bantah sekarang ini ya, adanya ruhnya orang yang masuk ke tubuh orang dan bicara untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Dan mungkin bisa aja orang ngaku nanti, kemarin aku habis ngobrol sama Rasulullah loh. Di mana? Dia ngerasuk tubuh tetanggaku. Bisa aja kan? Kan berarti ruhnya Nabi Adam juga bisa merasuk ke tubuh kalian semua. Nggak bisa kan? Jadi orang yang sudah mati, dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Dan kita berharap lah kasus ini dengan viralnya film ini banyak edukasi ya. Anak saya sendiri pun ketakutan ketika itu dia private DM-nya, dia nggak mau berhubungan dengan laki-laki yang nggak dikenal. Karena kan aneh, banyak keanehan. Saya jadi kayak detektif gitu ketika menonton kisah Vina ini. Kalau itu ruhnya Vina masuk, kenapa dia nggak bela Vina? Kenapa dia menjelek-jelekan Vina? Aku yang meludahi dia, Vina yang bisa. Saya kan memojokkan nih. Saya rasa netizen lebih cerdas nih. Tapi ada juga ini soal orang meninggal meminta juga untuk rambut palsunya dilepas, kawat gigi dilepas. Ini gimana Ustaz? Sampai sedetail itu meminta? Dia kan temenan kan tahu dia punya behel begini. Apakah ini memang harus dilepas? Aku pribadi, ya, setelah aku bertanya sama banyak ulama, guru-guru kita, memang tidak ada ceritanya itu ruh yang merasuk tubuh orang benar. Jadi kita sebagai orang Islam tolong hati-hati ya, ini akidah. Karena dan kalaupun jin, kerjanya jin itu adu domba orang. Jin itu cuma fitnah, ngadu domba. Tidak bisa dijadikan sebagai bukti ataupun dasar hukum untuk menangkap orang. Gara-gara apa? Jin yang ngomong, nggak bisa. Ya jadi saya rasa ya, kalau pihak kepolisian tentu mereka lebih profesional ya, lebih ahli, disekolahkan untuk mengetahui siapa penjahat, siapa orang baik kan, ada sekolahnya kan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk aparat hukum ya mengungkap kejadian sebetulnya. Kita kan nonton aja nih. Ya, dan saya doakan semoga almarhumah Vina diampunkan Allah dosanya, keluarga yang ditinggalkan pun diberi kesabaran. Tapi Ustadz, pandangan Islam sendiri untuk orang meninggal tapi masih ada sangkutan behel itu sendiri, itu rambut palsu, apakah memang perlu dilepas atau seperti apa sih Ustadz? Ya, kalau perlu kan barang-barang yang menempel di tubuh itu dilepas ya. Kalau hukumnya saya nggak tahu, tanya sama Ustadz Adi Hidayat deh. Kalau hukum ya tanya sama Ustadz Somad deh, atau Ustadz Khalid Mas.